ngapain sih treatment kayak cewek lu, atau enggak dia tipe yang kayak nggak mau minta bantu, atau enggak dia nggak mau nangis depan orang, atau enggak dia bahkan melihat orang nangis dia langsung kayak apa sih lu cengeng banget kayak cewek lu, tipe-tipe kayak gitulah. Itu hal-hal yang mendeskripsikan cowok yang punya toxic masculinity. Hey everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your stop toxic masculinity era, this is the right channel for you. Belakangan ini seperti biasa, pokoknya kalau Faren tahu apa, dia akan cari tahu di sini. Aku tuh lagi sering dengar tentang toxic masculinity. Cuman kalian tahu, aku adalah Gen Z yang sangat milenial. Jadi kalau apa-apa tuh aku harus nanya ke adik-adik aku yang kayak nggak adik doang sih, cuman yang lebih Gen Z seperti Jazz. Aku tahu dikit-dikit, cuman aku perlu di reassure. Bener nggak sih sebenarnya yang aku tahu tentang toxic masculinity? Dan siapa tahu di sini kalian pengen tahu juga. Menurut Jazz, apa sih sebenarnya toxic masculinity? Jadi sebenarnya ada banyak definisi yang mendefinisikan toxic masculinity. Maupun itu kalian cari di Google, cari di forum-forum, ataupun kalian cari di Reddit atau TikTok yang kayak hal-hal yang lebih kayak unofficial gitu lah. Tapi beberapa researchers udah setuju kalau misalnya toxic masculinity itu punya 3 core components. Yang pertama, itu kekerasan. Ini tuh sebuah gagasan di mana cowok itu harus kuat secara fisik. Nggak cuma kuat secara fisik sih, tapi juga menjadi cowok yang tidak berperasaan atau nggak berperilaku lebih ke agresif. Jadi kayak tough guy, kayak big boy, tough guy gitu loh. That kind of mindset gitu kan. Yang kedua, itu anti-femininity or anti-feminitas kalau bahasa Indonesianya. Kalau yang ini adalah sebuah ide kalau misalnya cowok itu harus menolak hal-hal berbau feminin. Bisa jadi dari hal-hal sesimpel, oh cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh minta bantuan, atau hal-hal yang lebih umum ya, misalnya cowok tuh nggak boleh pakai baju warna pink, atau nggak cowok tuh nggak boleh skincare, pakai body lotion, hal-hal yang bisa mempercantik mereka gitu kan. Itu mereka sangat-sangat kayak no gitu kan. Yang terakhir, komponen yang terakhir adalah power atau kekuatan. Yang ini adalah sebuah asumsi kalau misalnya cowok tuh harus kerja keras untuk mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah power, sebuah status yang lebih tinggi, yang dimana orang tuh bakal menghargai mereka, yang orang tuh bakal kayak, oh kalau gue di posisi ini, semua tuh gak bakal ngeremehkan gue, semua tuh bakal menghargai gue, gitu. Itu sih komponen-komponen yang ada di toxic masculinity, dan itu juga 3 hal yang mendeskripsikan orang yang punya toxic masculinity. Apakah mungkin dia secara verbal, dia suka yang kayak, lu ngapain sih treatment kayak cewek lu, atau enggak dia tipe yang kayak gak mau minta bantu, atau enggak dia nggak mau nangis depan orang, atau nggak dia bahkan melihat orang nangis dia langsung kayak apa sih lu cengeng banget kayak cewek lu, tipe-tipe kayak gitulah. Itu hal-hal yang mendeskripsikan cowok yang punya toxic masculinity. Kemarin tuh sebenarnya sebelum aku mau bahas ini, aku tuh udah sempat ngumpulin kayak beberapa tipe-tipe. Aku nggak tahu apakah ini bisa dikatakan sebagai unhealthy habits dari orang yang punya toxic masculinity. Coba ya, aku bakal bacain 4. Menurut kamu ini bener atau enggak? Yang pertama, biasanya kalau orang yang punya toxic masculinity, biasanya mereka akan engage in risky behavior. Contoh, karena mungkin kita punya stigma, oh kalau cowok punya tato, cowok ngerokok, cowok minum itu adalah maco keren. Jadinya Manly. mereka akan melakukan hal-hal tersebut karena itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kayaknya cowok-cowok tuh sering kali mempergunakan this phrase yang, oh kita kan cowok makanya kita bisa melakukan ini gitu loh. Yang kayak kita kan cowok, that's why merokok itu normal, kita tuh harus minum alkohol, jadi kita tuh terlihat kayak keren, terlihat kayak punya kekuatan, punya power gitu loh. Mereka akan seterusnya menggunakan alasan kita ini cowok itu untuk mengcover all the bad things yang mereka tuh lakuin. Mau itu kayak narkoba, judi, konsumsi alkohol. Not that I'm saying mengkonsumsi alkohol is wrong, enggak. Cuman kayak ketika lu menggunakan konsumsi alkohol itu sebagai kayak simbol yang kayak, oh kayak gini soalnya gue tuh pengen kelihatan Karena gue mau keren, kelihatan gue tuh macho, pengen keren. kelihatan kayak gue tuh cowok number 1 sedunia gitu kan. That's when you're wrong. Tapi kalau misalnya kamu emang minum karena ya kamu having fun, lagi Have ada fun, kamu lagi party, kamu lagi with your friends, itu normal. That's just masa muda bro.
Berarti benar ya, itu salah satunya. benar. Yang kedua, jadi aku kepikiran juga. Biasanya mereka tuh merasa kalau mereka tuh harus treat their bodies like a machine. Nggak apa-apa begadang, workout sampai lazy, nggak perlu self treatment yang kayak tadi kamu bilang, nggak perlu skincare. Karena mereka ngerasa kayak ya itu cowok tuh apa sih, berani kotor, tangguh. Jadi apakah itu salah satu unhealthy habits dari toxic masculinity juga? Itu tuh kayaknya salah satu toxic masculinity yang paling sering kita lihat sih di orang yang kayak nggak deh, gue nggak mau kayak facial deh, itu kayak cewek banget. Gue sering banget suka ngomongin teman-teman cowok gue, bro, like facial itu buat everyone, lu ngebersihin buat kotoran di muka manusia. lu, Iya, kayak itu lu kayak mandi buat aja manusia tuh bukan kayak khusus buat perempuan. Enggak, itu kayak literally lu ngebersihin kayak jerawat lu, kotoran-kotoran, debris or whatever yang di muka lu, supaya lu menjadi manusia yang berpenampilan lebih bagus gitu loh. Cowok tuh banyak ngelakuin gitu ke cowok lain. Misalnya gini ya, ada cowok satu yang dia kayak toxic masculinity, terus dia lihat cowok satu yang kayak secure, yang kayak oh ya dia facial, he takes care of his body, he takes care of his health gitu. Terus dia ngeliat itu kayak apa sih tuh cowok kayak centil banget, nge-gym lah, kayak inilah itulah, bikin video ini tuh lah, kayak itu kelihatan banget sih toxic masculinity-nya banget sih. Next, nomor 3. Biasanya aku kalau lihat ciri-ciri orang kayak gitu tuh, mereka selalu merasa nggak punya mental health. Oh my God. Bener gak ya? Kayak mereka tuh selalu assume kalaupun dia ada masalah itu bukan mental health dan itu nggak perlu diceritain, dia nggak perlu seek help. Ya udah, dia keep it for himself aja misalnya. Jujur gue benci banget sama this trait, karena menurut gue ya, taking care of your mental health itu buat semua orang, bukan buat cewek doang, bukan buat anak kecil doang, bukan buat Orang yang kayak lagi ada gangguan. Iya, orang lagi gangguan jiwa doang. Enggak, like mental health is literally for everyone. Gue tahu ada satu cowok yang dia benar-benar toxic masculinity to the core. For him, mental health tuh nggak penting kan. Tapi Iya, I maksud aku itu. hate the fact that it also affects his partner. Waktu itu cewek dia ada kayak something happened in her life yang kayak bikin mental dia jatuh. It's very hard for her to recover, to bounce back again gitu kan. Tapi gara-gara si cowok ini nggak melihat mental health sebagai kayak hal yang penting, or even nggak melihat mental health like something yang a thing, yang kayak something yang exist gitu kan. Dia tipe yang kayak ngapain sih? Kayak udahlah, it's just a small thing. Udahlah, it's been 2 weeks. Let's move on from this. Like udah, nggak apa-apa, ngapain? Nggak usah dipikirin. Padahal this is like something yang benar-benar affect this girl's life banget gitu loh. Misalnya gini, lu lagi apply buat universitas yang lu pengen. Terus lu udah pengen masuk ini udah dari kayak kecil. This is your only dream kuliah gitu kan. Terus nggak diterima. Terus lu punya pacar yang kayak nggak bisa melihat itu as like something yang a mental health issue, yang kayak nggak bisa comfort you. Dan dia bakal cuma bisa yang kayak oh ya udah, like udahlah, move on aja, cari kuliah lain. Ngerti nggak sih? Dia cuma pengen gitu loh. hal kecil. Jadi dia kayak nggak bisa validate Gak bisa our comfort. feelings. Iya, jadi kayak this is one of the toxic traits from toxic masculinity yang gue juga benci banget, karena it not only affects himself, tapi it also affects other people yang mungkin punya issues lebih parah daripada dia. Tapi menurut aku ini kayaknya nanti iring berjalannya waktu itu akan bumerang ke dirinya sendiri. Kayak karena pasti ya namanya orang ada masalah, ada yang namanya mental health, dia terganggu, tapi dia ngumpetin kan istilahnya kalau dia punya toxic masculinity. Tapi suatu saat ketika dia nggak bisa tahu kalau dia harus diri dia sendiri, dia nggak tahu dia bisa cari help, ujung-ujungnya tuh akan numpuk masalahnya. Antara itu jadi dia tebar ke hubungannya lah, ke keluarganya atau ke kerjaannya, sehingga itu lama-lama kayak berjamur dalam dirinya. Even if itu berjamur dalam dirinya sendiri, dia bakal tetap gak bakal recognize kalau itu tuh a mental health issue. Dia bakal forever mikir kayak ya udah, I'm just going through this problem right now. Tapi dia nggak mungkin yang kayak tiba-tiba kayak oh apakah gue depressed ya, apakah gue bipolar ya, apakah gue anxiety ya, ngerti gak sih? Nomor 4 itu kayak aku ngerasa mereka tipe orang yang kayaknya nggak mungkin minta bantuan ke siapapun. Karena mereka tuh gue yang paling hebat, gue yang paling keren, gue nggak mau terlihat lemah. Jadinya gue nggak akan minta bantuan. It depends on the way he sees it. Kalau misalnya dia ngelihat menerima bantuan as some sort of oh kalau gue menerima bantuan berarti gue bukan cowok, berarti gue bukan cowok yang sejati, itu baru toxic masculinity. Tapi kalau misal dia kayak oh gue nggak mau menerima bantuan karena gue nggak mau merepotkan orang lain atau gue nggak itu mau, beda. menurut gue agak beda sedikit stance-nya ya. Nah, kalau misal dia melihat menerima bantuan itu as something yang kayak oh gue berarti lemah, kan gue kan cowok, I have to do this alone gitu kan, itu baru toxic masculinity sih. By the way, aku juga punya beberapa. Kita sebagai cewek, coba ya, kita nge-rate apakah
ini termasuk sebagai toxic masculinity. Yang pertama, ketika cowok itu nangis atau lagi di masa kayak dia vulnerable, terus orang tuanya, biasanya papanya tuh bakal bilang kayak, jangan nangis, cowok nggak nangis, cowok itu kuat. Aku sih yes ya. Itu the start of toxic masculinity. Itu orang tuanya Akarnya. kayak enable the toxic masculinity di dalam dirinya dia. Kalau dia masih kecil kan probably waktu itu kan. Jadi kayak dia masih belum ngerti toxic masculinity itu apa. Dia masih belum ngerti perasaan itu apa. Tapi ketika orang tuanya sudah kayak stop, jangan nangis. Cowok tuh gak nangis. Itu udah oke, berarti cowok itu gak boleh nangis. Ngerti gak sih? Aku sempat berpikir sih, kayak sebenarnya itu tuh datang dari mana. Dan menurut aku, itu ya memang udah turun-temurun. Exactly. Udah jadi sebuah culture. Siklus. Ya, mungkin orang tuanya bisa kayak gitu pun karena dulunya dia digituin. Exactly, iya emang. That's why the only way to stop is to stop the cycle. Kalau menurut aku itu juga toxic masculinity, karena menurut aku nggak apa-apa kok cowok nangis. Tapi ya nggak setiap kali nangis juga. Maksud Iya, aku, enggak, cuman kayak ya kayak as a normal human being it's aja, normal ngerti gak untuk sih? kayak Yeah. ngelihat Have emotions. seseorang. Iya, istilahnya gitu. Kalau It's misalnya so nggak dikeluarin juga kayak nggak kepikiran sih ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya cowok itu kayak nggak berani menunjukkan kalau dia tuh lagi vulnerable di depan partnernya karena takut kelihatan lemah. Ini toxic masculinity sih. Jujur, do guys even know kalau misalnya mereka malah emotionally intelligent atau nggak mereka kayak malah bisa communicate their emotions, itu very attractive to us. Do they know? Hello? Tolong nonton ini, please. Kalian harus tahu kalau kalian tuh malah bisa Yang menurut mereka lemah, itu menurut kita kayak so attractive loh. Yang kayak, oh my god, lu bisa utarakan Betul. your emotions. Wow. kayak even kayak misalnya contoh hari ini aku lebih suka kalau misalnya contoh ya, cowok hari itu lagi stres, terus dia lagi capek banget, aku akan lebih suka dia cerita ke kita kayak, hari ini gue lagi capek banget kayak gini kayak boleh nggak kita masak ramen aja yuk makan gitu, mood gue bisa lebih at least better gitu kan, daripada yang kayak cuman diem doang ya udah. Yang nggak communicate, yang kayak diem Iya. kayak terus dan kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Tapi reasonnya kayak ya biar kamu juga gak kebawa stres apa gimana. Aku Iya, akan lebih kan nggak menghargai kayak gitu. cowok yang communicate kayak oh dia kayak gitu. Kitanya pun jadi kayak lebih ngerti, ada communication. Iya, lebih kayak we can understand each other better gitu loh. Dan menurut kita itu gak lemah. Real. Ya gak sih? Nggak lemah sama sekali, nggak lemah, sumpah. It's Kayak so itu namanya attractive, juga you guys. manusia. It's so attractive. Betul. Nomor 3, cowok gak boleh menunjukkan support atau sayangnya ke sesama teman cowok. So toxic masculinity, I cannot. No, because I have a friend yang dia tuh punya friend group. Mereka tuh bener-bener the true definition of guy friends. Always there for each other, selalu supportive of each other. I don't think it's weak or I don't think it's a bad thing kalau misalnya cowok tuh menunjukkan kasih sayangnya ke teman-teman dia gitu loh. Jangan yang kayak sok-sokan nggak peduli sama temen lu biar terlihat kayak oh keren, I can survive this world on my own gitu. Kayak gue nggak perlu siapa-siapa. Kayak no, you need your friends man, and like appreciate them while they're still there. Ya menurut aku, kalau aku ngelihat misalnya seseorang cowok, terus dia kayak nge-support temennya, kayak nge-hug dia kayak gila keren banget. Iya, bisa gitu. iya. Itu So akan attractive. membuat aku lebih kayak oh my god, sumpah. Real. Kayak dia ke temen cowoknya aja kayak gitu, gimana lagi kita istilah gitu. Real. Yang terakhir itu adalah ketika cowok dibilang nggak perlu lah pakai skincare, ngapain sih pakai skincare? Itu kan cuma buat cewek. As we said earlier, definitely toxic masculinity nggak sih? Karena Banget. menurut aku skincare itu bukan percantik tapi merawat. Iya, Dari namanya aja universal experience, care. bro. Care. Yang toksiknya itu adalah, misalnya contoh, dulu di pertemanan gue kayak gue nggak mau kelihatan muka gue bersih. Karena kalau gue kelihatan muka gue bersih, gue akan dianggap gue agak kecewek-cewekan, istilah gitu. Jadi mereka Oh, tuh sumpah? toxic. Iya, sumpah. Dulu di pertemanan teman-teman gue gitu, mereka akan ngerasa kayak kalau gue terlihat terlalu putih, terlalu bersih, itu malah gue nggak kelihatan cowok. Gue harus kelihatan yang That's kayak so agak weird. kotor, enggak kotor sih, tapi istilahnya ya gitu lah. Ngerti gak sih yang kayak rough? Beda ya cowok yang kotor sama cowok yang emang bawaannya tuh Manly. manly, beda. Iya, beda. Tolong jangan salah paham, karena manly itu bukan berarti dia harus kayak tadi Gak kita bilang. facial, gak apa. Iya, mukanya Nggak, tetap harus terawat lah. I feel like manly itu a mindset. Pembawaan Treat diri. people. Betul, karismanya. Aura. Penampilan yang kamu kayak tadi istilah self care itu ya kayak kamu mandi aja gitu, namanya juga
tubuh kita bisa memupuk kotoran-kotoran ya, kayak kita kena keringat, ya itu namanya menjaga diri kita karena Itu normal aja, fisik, something the normal, menjaga fisik most normal kita. thing ever. Kalau tadi kita tuh udah saling bertukar pikiran dari sudut pandang cewek melihat toxic masculinity. Nah ini aku iseng, aku tanya teman aku yang cowok, menurut dia sebagai cowok pandangan dia gimana terhadap toxic masculinity? Oh, iya. Karena Oke, ada come on. orang yang merasa itu ada yang merasa itu tidak ada. Ada loh yang merasa kayak itu enggak, bukan sesuatu yang even exist. Wow, oke, wow, oke. Nah, jadi kalau menurut teman aku ini, menurut dia toxic masculinity is real. Dia bilang gini, menurutku itu sudah menjadi sebuah habit atau kebiasaan dari dulu, kayak istilah culture, dimana laki-laki memiliki job desk untuk menjadi provider or leader. Ketika kamu dituntut untuk menjadi provider or leader, seringkali dikenal sebagai orang yang tangguh, pemberani, dan yang bisa menyelesaikan masalah apapun. Kalau laki-laki yang menjadi provider atau leader itu, berarti mereka harus hebat, dan dia ketika menjadi provider atau leader itu merasa kalau dia tuh kayak di respect kayak tadi kamu bilang. Tapi nggak pernah ada yang bahas tentang bagaimana struggle atau perjalanan dia sampai dia bisa menjadi seorang leader or provider. Yang seringkali dilihat cuman hasilnya doang. Menurutku itu yang kurang adil karena kita namanya manusia adalah makhluk emosional dan sosial. Pastinya butuh segala bentuk support dan dorongan. Jadi mungkin maksudnya gini kali ya. Selama ini tuh cowok dituntut untuk menjadi seseorang leader, kayak yang dilihat tuh cuman ketika dia udah hasil jadinya doang gitu. Tapi yang nggak adil menurut temanku sebagai cowok itu adalah proses dimana dia mencapai itu, dimana di situ dia juga butuh sebuah bentuk support atau dorongan. Cowok punya freedom of speech, tapi society yang secara nggak langsung melarang kita untuk mengekspresikan atau share our thoughts about apa yang sedang dia rasain, atau istilahnya jadi dianggap sebagai mengeluh. Oh, ngerti sih. Dia bilang tuh kayak mungkin nanti secara nggak langsung itu akan dinilai sebagai laki-laki yang tidak kompeten. I see his point of view sih. Tapi dia merasa ada ketidakadilan itu. Karena itu akhirnya itu yang membuat cowok-cowok tuh, kalau dari sisi dia ya, dia ngerasa itu yang membuat dia akhirnya ngerasa gue nggak mau terbuka dan berusaha untuk tetap act tough. Terakhir dia ngomong gini juga, kalaupun kita memang mendukung untuk stop toxic masculinity, majority orang-orang tuh secara nggak langsung masih ngelakuin itu. Istilahnya kayak tadi kita bilang, cycle-nya tuh masih berjalan. Jadi memang masih susah untuk merubah mindset tersebut kalau kebiasaan itu tuh sudah turun-temurun. Bener lah kayak kata kita bilang tadi. Dan aku ada minta dia untuk sebutin menurut dia 3 toxic masculinity yang paling dia nggak bisa terima. Yang pertama itu nggak boleh express problems atau feelings or crying ketika ya dia lagi tidak dalam kondisi yang baik. Yang kedua, ngerokok, judi, ngobat, alkohol supaya kelihatan macho. Yang ketiga, perceive women as an object. Your friend, whoever he is, so good bro. Menurut aku itu ya mungkin tadi kita nggak bahas, tapi itu benar. Benar sih. Aku benci banget ketika cowok pamer-pameran yang kayak ya gue bisa dapet ini ya. Oh iya, gak usah jauh-jauh. You know how some people yang punya toxic masculinity, mereka tuh kira kalau misalnya mereka bucin ke ceweknya itu sesuatu yang weak, yang kayak ih ngapain sih. Padahal oh my god, from a women's point of view, ketika lu kayak bucin sama cewek lu tuh lu makin respect bro. Respect. Tapi you know, balik lagi bucinnya harus yang sehat ya. No, yang kayak he openly expresses his love for his girlfriend kayak depan teman-teman dia atau depan keluarga dia atau gimana gitu, lo ngerti gak sih? Daripada yang kayak ketika lu berdua doang dia kayak so loving, so sweet, tapi ketika depan teman-teman dia di depan orang langsung kayak itu kayak, bye. itu kayak hell no, bye. Kayaknya there's not one solution ya to like oh kita bisa merubah dunia ini supaya nggak ada toxic masculinity sama sekali. Tapi sebagai kita the next generation yang akan melanjutkan generasi selanjutnya, I think small things we can do is like that. Kalau kita sekarang yang masih belum punya anak, mungkin kita bisa saling mengingatkan teman-teman cowok kita, lu mau merasa ini tuh nggak apa-apa. Atau mungkin untuk generasi yang sudah di umur dimana mereka berkeluarga, mungkin ketika mereka punya anak cowok, mereka bisa mengajarkan anak cowok mereka untuk bersikap masculine in a very healthy way, where you can express your emotions, where you can do whatever you want. I think it all starts within us sih. Kayak meskipun di dunia ini nggak ada yang berubah secara signifikan, tapi ketika we start those small changes, hidup kita juga semakin baik gitu loh. When we surround ourselves with people yang nggak punya toxic masculinity, kita juga lama-lama semakin lebih comfortable in that environment.
Conclusionku ada sih, udah dijawab semua. Intinya nggak bisa merubah orang, nggak bisa merubah the society or the norms, tapi kamu bisa merubah dari diri kamu sendiri. Bener. And your own mindset lah. Itu saja untuk hari ini. Thank you for watching today's episode. Kalau misalnya kalian punya pendapat, boleh banget, kita juga pengen dengar di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga turn on the notification bell supaya kalian bisa ke-remind setiap kita upload new video. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode, everyone. Bye-bye. Bye-bye.